Faqad qala Allah Ta'ala fa'akhadhahumullahu bidhunubihim wallahu syadidul iqab. Ay alimul azabi syadidul batshi. Wal ghaladu minal ayati anna kuffara Quraisyin kafaru kama kafara ulaikal mu'aniduna min ali fir'auna wa man sabaqahum fakama lam tanfa'u lan tanfa' ulaika amwaluhum wala auladuhum fakadzalika lan tanfa'a haula'i qul lil ladzina kafaru satughlabun. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Jami' Nurul Yakin, di antaranya Ustaz Musa, Ustaz Aziz, Ustaz Saprudin, Pak Abdul Aziz, Mahrul, Sa'lani, Bapak Haji Ahmad, Bapak Haji Abdullah, Bapak Haji Budi, Bapak Ahmad, Ustaz Arifin, dan para asatidz lainnya, bapak-bapak, para remaja, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis Islam kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya fa'akhadhahumullahu bidhunubihim, dan ahlakahum, Allah hancurkan mereka, wa aqabahum, dan Allah memberikan iqab, hukuman kepada mereka, bisa babil kufri wal ma'asi, sebab karena kafir dan sebab karena berbuat maksiat. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat atau orang kafir langsung diazab. Umat-umat terdahulu, ya. Tapi kalau umat Rasulullah nggak diazab. Ya. Kalau yang dulu seperti zaman Nabi Nuh, langsung diazab. Ya. Nabi Nuh minta jangan disisakan orang kafir, langsung turun. Yaitu berupa banjir. Ya. Nabi Ibrahim, ya, kaum Ad, Samud, semua. Tapi kalau umat Nabi enggak. Ya. Nah, cuman istilahnya disebutnya bi'azab, tapi bukan azab yang sebenarnya, begitu ya. Makanya kata ulama bisa saja itu sebagai nasihat atau sebagai peringatan, begitu. Tapi orang berbuat maksiat pasti akan mendapatkan azab. Nah, di sini kata Allah fa'akhadhahumullahu bidhunubihim ay ahlakahum wa aqabahum. Sebab apa? Bisa babil kufri wal ma'asi. Maka Allah hancurkan, Allah turunkan azab sebab kafir, sebab berbuat maksiat. Wallahu syadidul iqabi, dan Allah maha berat hukumannya, maha pedih azabnya. Ai alimul azabi, azabnya sangat menyakitkan. Syadidul batshi, dan sangat keras. Al batshu itu keras, ya. Ada di ayat Quran, wa ila batostom jabbari. Nah, itu kalau di Jombang tuh diajarin ilmu gituan tuh, ya. Kalau mukul orang langsung mati tuh pakai ayat itu tuh, ya. Ayat itu dia tuh. Wa ila batostom jabbari, ya. Nah, jadi mereka itu yang kafir, yang berbuat maksiat, kalau dia nggak tobat, maka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Fakama lam tanfa ulaika amwaluhum, sebagaimana harta-harta mereka tidak bisa memberikan manfaat, wala auladuhum, juga anak-anaknya nggak bisa memberi manfaat. Orang yang mati dalam keadaan kafir
maka tidak ada yang bisa menolong dia. Hartanya disedekahin, wakafin, niatin pahalanya buat si mayit, nggak sampai. Atau doa dari orang yang masih hidup, umpamanya anaknya muslim, mendoakan, nggak sampai. Kalau matinya dalam keadaan kafir. Bahkan dilarang mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir, doa istighfar. Ya itu kata Allah, hartanya anaknya nggak bisa memberi manfaat. Tapi kalau mati dalam keadaan beriman, artinya dalam keadaan orang Islam orang Islam mati, ya, dan tidak ada tanda-tanda kalau dia mengingkari Allah umpamanya, maka dianggap matinya dalam keadaan beragama Islam. Doa, istighfar, sedekah sampai kepada si mayit. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu setiap khatib itu mengajak begitu, mengingatkan kepada umat, jaga iman, jangan sampai lepas. Asal kita punya setitik iman saja, setitik kecil, ada iman, kita akan selamat dari kekekalan di dalam api neraka. Artinya akan keluar dari neraka, masuk surga. Tapi mampu nggak nih kita nih mempertahankan iman saat kita mau meninggal dunia? Itu yang ulama takutin, yang orang-orang soleh pada takut. Mampu nggak waktu sakratul maut mempertahankan iman? Kalau kita mampu setitik saja, ada harapan keluar dari neraka dan masuk surga. Dan ada hadis di mana ada orang terakhir sekali masuk surga, terakhir sekali keluar dari neraka, nggak ada lagi, tinggal dia doang atau. Dan itu pun ketika dia masuk dia heran, surganya begitu nikmat, sampai ditanya kepada Allah, ini buat saya nih? Iya, kata Allah. Masya Allah. Yang terakhir, yang terakhir tuh, masa iya kita begini terakhir nih, bangetan banget ya. Paling tidak nomor 2 lah di terakhir. Ya, makanya kita tetap istiqomah. Istiqomah itu bukan di dalam ibadah saja, istiqomah di dalam iman. Ini yang kita takutin, ya. Mereka berusaha untuk menghilangkan iman yang ada di hati kita. Ini dengan isu-isu semua agama sama. Terus kita akan dengar nanti semua agama sama, cuman beda caranya doang katanya. Ya. Lama-lama nanti kita, oh iya bener, semua sama, cuman jalannya doang. Ya. Banyak jalan menuju Roma katanya. Ya. Ya. Itu lama-lama iman kita habis. Makanya yang paling harus kita jaga itu tauhid, ya. Iman kita ini jangan sampai lepas, iman anak-anak kita, ya. Kalau sampai lepas, mati dalam keadaan kafir, lan tanfa amwaluhum wala auladuhum, hartanya disedekahin nggak ada manfaatnya, artinya nggak sampai ke dia. Anaknya biarpun anaknya ulama besar, nggak boleh mendoakan bapaknya yang mati dalam keadaan kafir. Doa istighfar. Ayatnya jelas, ya. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'ah. Jelas, gampang banget. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, lan. Oh, lan itu bahasa nggak akan sama sekali. Nah, tangi lah. Kalau lam masih lumayan, tapi kalau lan nggak bakal sama sekali. Nah, putus lah. Kalau lam masih lumayan, tapi kalau lan nggak akan sama sekali. Tughniya anhum, memberikan manfaat kepada mereka. Apa? Amwaluhum, harta mereka. Umpamanya disedekain, diwakafin,
atau bangun masjid niatin pahalanya buat si anak tuh yang mati kafir, lan tanfa'ah, nggak ada manfaatnya. Wala auladuhum, juga anak-anaknya, walaupun anaknya ulama besar mendoakan Allahumma gfirli wali walidayya, nggak bisa. Ya, minallahi syai'a, sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nggak bakal bisa diampuni oleh Allah sedikit pun juga kalau matinya kafir. Wa ulaika hum waqudun nar. Itu ayatnya. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Bukannya dibakar aja, dianya menjadi bahan bakarnya. Coba lihat itu, ya. Udah jadi dua, jadi bahan bakarnya juga dan disiksa di neraka. Kalau api dunia nggak seberapa dibandingkan dengan api neraka. Tapi api dunia panas nggak? Panas. Makanya yang dibakar itu kulitnya. Makanya kalau orang kebakaran itu kena kulit, sakitnya luar biasa. Itu kulit yang dibakar. Kullama nadijat juluduhum badanahum juludan ghairaha. Ketika kulitnya habis, tumbuh lagi kulit baru, dibakar lagi. Habis kulitnya, tumbuh lagi tuh kulit, dibakar lagi. Sehari bisa ribuan kali. Bayangin tuh, pedihnya itu. Kulitnya, kalau ditembak-tembakin sih enak, nggak sakit. Ya. Ini dibakar. Ya. Nah makanya kita ini semuanya kalau kebakaran banyak pada mati kan, syarat-syaratnya. Ya. Ibrahim saja siksaannya dibakar. Ya. Itu kalau sakitnya luar biasa. Dan kulitnya orang kafir itu tebalnya sebesar gunung Uhud. Giginya pada sebesar gunung Uhud. Kemaluannya segede gunung Uhud. Coba itu. Ya. Jadi bukan kayak sekarang begini, bukan, nanti beda lagi. Ya. Dan sakitnya itu nggak bisa dibayangkan bagaimana pedihnya itu. Ya. Nah, jadi supaya kita menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, ya, jangan sampai mati dalam keadaan kafir. Baik. Wal gharadu minal ayati, maksud ayat ini anna kuffar Quraisyin, orang kafir Quraisy waktu itu zaman Nabi, kafaru, mereka kafir. Ya, paman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab kan kafir. Rasulullah pengen masuk Islam nggak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha, hidayah dari Allah. Kalau Allah sudah takdirkan masuk Islam, bisa. Ya. Kalau Allah nggak izinkan, nggak bisa. Ya. Walaupun kamu demam, walaupun keluarga kamu. Ya. Kama kafara ulaikal mu'aniduna, sebagaimana orang-orang yang keras kepala, nggak mau beriman, min ali Fir'auna, dari keluarga Fir'aun. Maksudnya di sini Fir'aun dan pengikutnya, ya. Waman sabaqahum, dan orang-orang yang telah terlebih dahulu, ya, zaman Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, semualah yang kafir, ya. Nah, termasuk juga Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Dan Fir'aun itu waktu dia tenggelam, ya, waktu dia sudah sampai leher sini, dia sebenarnya beriman. Dia beriman, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, tapi imannya nggak diterima. Itu kenapa? Karena udah sampai di tenggorokan. Karena ada hadis mengatakan yaqbalullahu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum rohnya ada di kerongkongan. Yugharghir itu kalau kita masukin air di tenggorokan, kita kocok. Nah itu yugharghir namanya itu. Nah kalau bahasa kita, rohnya di tenggorokan. Kalau rohnya sudah di tenggorokan, nggak diterima. Nah,
hadis ini ada dua penafsiran. Kalau kita lihat hadisnya, yaqbalullahu, Allah menerima taubatal abdi, taubat seorang hamba, malam yuqarqir, selama rohnya belum ada di tenggorokan. Berarti kalau roh justru di tenggorokan nggak diterima. Ada yang mengatakan ini khusus buat orang kafir seperti Fir'aun, nggak diterima. Tapi kalau orang yang beriman, meskipun rohnya sudah di kerongkongan, kalau dia tobat diterima. Itu penafsirannya tuh, ya. Jadi yang pentingnya penafsiran hadis, ya. Nah, kalau kita nggak paham penafsirannya, jadi repot nanti. Jadi ada dua penafsiran. Yang pertama orang kafir nggak diterima, tapi kalau yang mati orang beriman, meskipun rohnya sudah di kerongkongan, diterima. Baik. Fakama lam tanpa ulaika amwaluhum wala auladuhum. Begitu juga hartanya, anaknya nggak bisa bermanfaat. Fakadzalika lan tanfa'ah haula'i. Begitu juga mereka tidak bisa memberikan manfaat kalau matinya dalam keadaan kafir. Makanya kan kita ada anjuran untuk mentalkin, ya, orang mau meninggal ditalkin, ya, dibimbing mengucapkan la ilaha illallah. Karena ada hadis Nabi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah saat mati masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Coba, kalau andai kata bisa kita hafalin, enak banget. Ya, ntar aja deket mati gua hafalin dah. Ya. Kalau bisa, orang kita meriang aja udah kagak inget apa, apalagi sakarat. Ya. Rasulullah waktu sakaratul maut itu, Rasulullah hampir tangannya diceburin ke air, diusap, sampai Nabi mengatakan, innalil mauti lasakarat. Coba, jadi Rasulullah sudah menanggung sakarat maut umatnya. Jadi Rasulullah double. Makanya umatnya ada yang lagi duduk, tahu-tahu mati. Tidur nggak bangun lagi, mati. Lagi ngobrol, tahu-tahu mati. Segitu gampangnya. Kenapa? Rasulullah sudah nanggung beratnya sakaratul maut. Ya. Sampai putrinya, wah karobah, ya Allah, begini beratnya. Bahasa kita gitu dah. Kata Rasul, setelah ini nggak ada lagi lah kesulitan dah. Itu Rasulullah SAW. Yang waktu dicabut ruhnya itu, malaikat Israel pelan-pelan dari kaki sampai ke perut, berhenti dulu. Bagaimana Rasulullah terusin, cabut hal gitu sampai kongkong. Gimana Rasulullah terusin sampai. Kalau kita sih nggak pakai terusin, langsung. Ngapain pakai tanya-tanya gitu, ya? Cabut langsung. Oh Rasulullah, ditawar, tanyain gimana Rasulullah, terusin lagi, gitu. Lihat tuh, ya. Saking mulianya itu Rasulullah. Tapi tetap saja Rasulullah mengatakan sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Makanya kalau orang lagi sakaratul maut, yang ada di ruangan itu orang-orang yang suci. Wanita-wanita yang lagi mens, lagi head, tidak boleh berada di ruangan orang yang lagi sakarat. Karena dia lagi kotor. Jadi supaya jin, setan pada keluar. Kalau bisa di ruangan itu ada Al-Quran, ya. Apalagi dibacain ayat-ayat Quran, ya. Baca Yasin, baca surah Ar-Ra'd, ayat Quran lah. Supaya setan lari. Jangan sampai setan kumpul nanti digodain. Karena ada hadis, nanti waktu sakarat setan menyerupai orang yang dicintai yang udah meninggal. Umpamanya bapak ibunya udah meninggal, nanti setan menyerupai itu. Jadi yang sakarat lihat ibunya, lihat bapaknya. Padahal bukan, itu setan. Nah kalau kita lihat, kita lagi susah lihat bapak ibu kita, gila nggak? Gila.
Nah, padahal itu setan. Nanti kata ibunya, wahai anakku, aku sayang sama kamu dalam keadaan susah, ikut ibu aja. Gitu. Iya bu, ikut ibu, ikut aja agama Nasrani. Gitu. Kalau dia bilang iya, langsung dicabut rohnya, kafir. Ntar bapaknya menyuruh bapaknya, wahai anakku, bapak enak, kamu susah ikutin aja bapak. Gimana pak? Ikut aja agama Yahudi. Nah, iya dah pak, nah, mati kafir. Makanya kalau ada lagi sakarat bilang, ibu gua tuh bohong, itu bukan, itu setan. Nah itu, nanti lah kalau makanya kita diperintahkan hadir saat orang lagi sakarat. Saya beberapa kali tetangga ngasih tahu saya suruh datang lagi sakarat, dari udah beberapa kali udah ngeliat orang lagi sakarat gitu ya, orang minta didoain gitu. Gitu. Beratnya luar biasa. Makanya supaya dibacain Al-Quran ya, supaya dia tenang. Dan kalau kita membimbingnya, jangan terus menerus bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan. Ngerinya dikesel gugah, mati, wah repot. Ya, kalau udah bilang la ilaha illallah, udah jangan diulangin lagi, ya. Udah biarin, ya. Kalau dia sadar ngomong terus sakarat lagi, talkin lagi, begitu. Dia ngikutin, ya udah, gitu. Jangan diulang lagi. Terus datang anaknya, nyak, wasiatnya apa nyak? Atau lagi, nyak, kemarin nggak ini siapa ini? Ngapain gitu kan? Dikenal juga mana apa? Ya. Orang lagi capek, datang lagi. Nyak, orang dia, nyak ingat nggak ini siapa ini nyak nih? Hanya diam aja. Masa nggak ingat sih ini siapa nih? Jangan kayak gitu. Orang lagi sakarat. Ya, jadi baca Quran aja, berzikir, sebut yang baik-baik aja, gitu. Ya, dia mau apa aja, iyain aja, gitu. Ya, jangan, gitu. Ya, kalau jadi kecewa dia. Ya. Nah, makanya tuh di dalam memimpinnya supaya dia rafah. Itu maksudnya dengan penuh kelembutan gitu. Jangan dipaksa, ayo dong, cepetan dong, bilang ayo loh. Kalau kesel kan, ya, itu orang lagi berat begitu. Kayak kita lagi meriang aja bagaimana? Udah nggak kenal orang gitu, apalagi lagi sakarat. Nah, jadi kalau dia mau mengucapkan, ya alhamdulillah. Tapi kadang-kadang mungkin dia ngucapin, tapi nggak begitu jelas. Nggak apa-apa di kupingnya. La ilaha illallah. Kalau ada, nah aman deh tuh, udah. Ya, jangan semuanya la ilaha illallah. Ya. Maksudnya dia lagi capek, dia kesel umpamanya. Nah, itu tata caranya tuh, ya. Jadi supaya orang-orang yang beriman itu tetap menjaga imannya. Mengapa? Karena kalau mati kafir udah habis lah, nggak ada apa-apa lah, nggak ada manfaat sama sekali. Harta, doa, istighfar nggak ada manfaatnya. Qul, katakan ya Rasulullah, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir. Qul ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad SAW, katakan lil Yahudi, kepada orang Yahudi, wali jami'il kuffari, dan kepada semua orang-orang kafir, satughlabun, kamu akan kalah. Lihat tuh, ya. Allah yang suruh, katakan kepada orang kafir, satughlabun, kamu bakal kalah kepada umat Islam, ya. Aitu zamuna fid dunya, kamu akan kalah di dunia dalam perang, dalam setiap peperangan. Apakah peperangan itu diikuti oleh Rasulullah atau tidak diikuti, semuanya tidak pernah kalah. Ya tuh. Padahal peralatan perang sedikit, makanan sedikit, pengalaman perang sedikit, semuanya serba sedikit.
Yang ada hanya iman yang kuat. Iman yang berani mati. Itu doang. Ya. Bukan sebab alatnya yang canggih, bukan sebab ahli strategi, bukan sebab yang lain. Sebabnya hanya iman yang kuat. Nah, jadi bukan senjata, bukan ilmu, bukan pengalaman. Semua peperangan. Nggak pernah kalah. Kenapa? Karena imannya. Maka kalau kita ini, mengapa kita lemah? Karena pertama takut mati. Ngomongin orang, takbir. Mungkin mati kabur ya. Orang tidak dikit-dikit takbir, dikit-dikit takbir. Baru beberapa kalimat takbir, dia kagak takbir. Lo takbir, itu bilangin. Kalau mau itu Allahu Akbar, begitu jangan takbir. Jamaah Allahu Akbar, dia diem aja. Sallu ala Nabi, semua salawat, dia kagak baca selawat. Kemudian nah kalau bilang Allahu Akbar ngapain dah? Allahu Takbir ngapain dah? Tetap aja diparahin polisi kabur juga. Itu kenapa? Karena udah al-wahan. Hubbud dunia maka rahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kalau sama Nabi nggak cinta dunia dan nggak takut mati. Itu bedanya. Ya, ilmunya dikit tapi imannya kuat. Itu ilmu banget, imannya parah. Itu. Makanya semua dalam peperangan nggak pernah kalah Rasulullah. Ini kata Allah, katakan ya Rasulullah kepada orang kafir, satu labun sa. Dalam bahasa Arab ada saufa, ada sa. Artinya sama. Tapi kalau saufa lamaan dikit. Pokoknya saufa alhabu ila suqi. Saya akan pergi ke pasar, tapi masih lama. Tapi kalau sa'alhabu ila suq, sekarang ini nih saya mau pergi. Nah, di sini satu labun, artinya dekat banget lah kamu bakal menang. Bukan saufatu labun. Nah itu, dari bahasa aja beda jauh, Masya Allah. Kita ini kalau baca Quran aja nih, loh. Yang kelemahan kita ini nggak baca Quran. Baca Quran mulu. Itu kelemahan kita. Ya. Ini, Masya Allah. Kalau kita baca Quran aja udah. Dan bahasanya gampang. Susahan bahasa Arab yang dibikin sama Ustaz susah. Ya. Kalau Quran gampang banget. Ya. Semua bisa paham. Coba kalau bikin teks bahasa Arab, pidato, susah nggak? Susah banget. Ya. Tapi kalau Quran bahasanya mudah. Dan itu harusnya begitu. Ya. Semua orang bisa paham. Sesuai dengan ilmunya. Jadi kelemahan kita ini, kita udah nggak kembali kepada Quran. Makanya saya pada semua, kita ini, ya, kelemahan kita meninggalkan Al-Quran. Nah, kalau kita balik lagi baca, memahaminya, mengamalkannya, Masya Allah. Ini dia, katakan satu labun, kamu akan kalah. Berarti kan kita ada semangat. Oh iya ya, Allah yang bilang mereka bakal kalah. Benar, kalah. Ya. Baik. Aitu zamuna fid dunya wa tuhsyaruna ila jahannam. Di dunia kamu kalah, nanti di akhirat kamu akan digiring masuk ke dalam neraka jahanam. Di sini jadi kita bersyukur, alhamdulillah saya orang Islam dapat taufik hidayah, Masya Allah. Ya, makanan kita justru yang halal, yang thayyib ya, orang-orang yang lain. Ya, makan tikus, makan kelelawar, makan cecak, makan kecoa, Masya Allah. Kita disuruh makan halalan thayyibah, yang halal, yang enak. Ya kan di video ada kan? Ya, boleh makan kecoa dimakan, ular kaki 1000 dimakan. Apa? Untung nih kita menjadi orang beriman. Ya, disuruh makan yang halal, yang enak.
ada toharo, ada kebersihan, ya, ada wudhu, ada istinja, ada cepok, ada mandi junub. Masya Allah. Airnya juga air tahir, mutahhir, ya, air yang suci, mensucikan. Masya Allah. Bersih banget, disuruh khitan. Coba lihat orang yang nggak khitan bagaimana itu, ya. Orang khitan bersih-bersih, cakep-cakep, ya. Bersyukur kita menjadi orang beriman. Aitu juma'una wa tusaquna ila jahannama. Yaitu nanti kalau kamu mati dalam keadaan kafir, digiring, dikumpulin dan masuk ke dalam neraka jahanam. Wa bi'sa mihad, dan itulah seburuk-buruknya tempat. Seburuk-buruknya tempat neraka jahanam. Kalau kita kan ya disuruh minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, seimbang. Tapi kalau mereka wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia nggak dapat dunia doang, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita enggak, kita minta fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia enak, ya, makanya kita ini semua di dunia harus hasanah, ya, harus hasanah, karena Allah yang suruh minta. Rabbana atina, ya Allah berilah kepada kami fid dunya, di dunia hasanah, kebaikan. Hasanah itu kebaikan. Kebaikan itu sehat, ya, umur panjang, hidup tenang, rezeki cukup, keluarga taat, itu di dunia. Ilmu bermanfaat, teman baik-baik, hasanah itu, ya. Wa fil akhirati hasanah, yaitu di akhirat kita mendapatkan kebaikan, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai di dunia hidup kita nggak hasanah, ya. Karena sebabnya apa? Karena kita nggak pandai bersyukur, ya. Kekurangan kita ini nggak pandai bersyukur. Udah enak banget, masih kurang. Ini maghrib ini cakep banget, ya. Ya, gini hari pada kumpul di masjid, pada tenang-tenang, bangsa duitnya banyak ini, ya. Antong-antong banget, ya. Sasarannya itu antong loh, ya, senyum terus dia, ya. Pasti duitnya banyak, ya. 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 Cakep kan? Coba lihat di luar sana, mau jalan sana kemarin belum tentu ada duitnya, belum tentu tenang, ini anteng banget, Masya Allah. Lihat tampang-tampangnya itu berseri-seri itu, cakep. Tapi kalau mereka tahu nih paling ngiri ini, Masya Allah, enak banget, ya. Itu umat Islam bersih-bersih, hatinya tenang, makan cukup, ngerokok lancar. Ya. Ini kalau ngaji begini nih yang ngerokok udah nggak sabaran nih, ya. Nikmat di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu, ya. Jadi jangan sedih, jangan pikirin dunia, ya. Kenikmatan sebentar, penderitaan sebentar, nikmati hidup, jangan pakai sedih-sedih, ya. Apa yang ada caplok aja, ya. Ya. Alhamdulillah, ya. Jangan pakai sedih, ini rugi, hidup sebentar, hidup susah, ya. Hilangin, nikmatin yang ada, ya. Apa anaknya yang doyan makan, cuman 200.000 gitu doang, ya. Jangan berlebih-lebihan, seimbang, tawazun, cakep dah, ya. Apa anaknya makan, tapi tahu diri, gitu, ya. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, ibadah jangan berlebih-lebihan, belajar jangan berlebih-lebihan, makan minum jangan berlebih-lebihan, semuanya, ya. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan yang pertengahan. Jadi nggak pantas kalau orang Islam hidupnya susah, nggak pantas. Kan tiap hari kita minta,
Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Habis itu bengong. Maka Rasul minta hasanah. Itu. Jadi kita amalin, ya. Jangan pakai sedih-sedih. Ceweknya lari, biarin cari yang baru. Nggak usah sedih, ya. Nggak usah bunuh diri, gantung diri, ngapain? Masih banyak cewek cakep-cakep. Lu nggak demen, goodbye. Masih banyak lu yang nungguin, gitu. Ya, jangan pakai sedih-sedih, ya. Baik. Jadi mereka itu nanti akan masuk ke dalam api neraka. Aibisal mi'an wal firasi alladzi tamta'iduna'u naru jahannam. Tempat yang paling buruk, tempat tidur yang paling jelek, ya. Bahasanya itulah neraka jahanam, ya. Qad kana lakum ayatun, baru lagi, ya. Dan sungguh telah ada bagi kamu ayatun, suatu tanda, yaitu ya ma'syaral Yahudi izlatun wa ibratun, telah ada bagi kamu ibrah pelajaran, ibrah nasihat, artinya ada hikmah yang bisa diambil. Apa itu? Fi fi'ataini taqata, ada dua kelompok yang bertemu, ya. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun. Allah memberikan pelajaran kepada orang-orang Yahudi. Disuruh lihat, ya. Ada dua kelompok yang berperang. Yang satu berperang karena Allah, yang satu berperang karena setan atau karena kafir. Ai fi ta'ifataini taqata lil qital, yaitu dua kelompok yang bertemu untuk berperang. Yauma Badrin, yaitu pada perang Badar, ya. Yang pertama kelompoknya orang Islam, fi'atun tuqatilu fi sabilillah, kelompok Nabi umat Islam yang berperang karena Allah. Ta'ifatun mu'minatun tuqatilu, kelompok orang yang beriman berperang li'i'la'i dinillah, semata-mata untuk meninggikan agama Allah. Maka di Quran itu setiap perang pasti fisabilillah, pasti, ya. Jadi yang paling penting itu karena Allah. Fisabilillah maksudnya fi'i'la'i dinillah, untuk meninggikan agama Allah, bukan supaya dapat harta, bukan supaya mendapat pampasan perang, bukan supaya dikatakan jagoan, enggak. Tapi kalau menang dapat pampasan perang. Jadi memang orang-orang orientalis itu menuduh Nabi dan para sahabat gemar perang, alasannya katanya umat Islam pada miskin, maka dia pada berani perang, ya. Karena tujuan perangnya itu untuk mencari ekonomi. Tuduhan orang-orang orientalis, ya, orang-orang kafir menuduhnya hanya untuk mencari dunia. Tapi kita nggak ingkari, memang dapat dunia, tapi bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya li'i'la'i dinillah. Sudah, ya. Sampai tuqatilu fi sabilillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله يوافي نعمه ويكافئ مسيله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.